Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Kista dari kelas R1K dengan NPM 202146500857. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang sangat cerah dan damai ini, marilah kita ucapkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga detik ini masih memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya yang tiada tandingannya di atas muka bumi ini. Dan tak lupa pula salawat beserta salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah, dari alam kebodohan ke alam yang bersinar bak mutiara di lautan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tausiah yang singkat ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan toleransi antar umat beragama. Materi ini saya rasa masih sangat signifikan dan urgent bersamaan dengan gejala masih mengentalnya sentimen-sentimen keagamaan di berbagai kawasan di negeri kita. Sesungguhnya tidak ada paksaan dalam agama Islam mengajarkan pemeluknya untuk membiarkan orang untuk menganut kepercayaan masing-masing. Artinya Islam sekedar menganjurkan pemeluknya untuk mengajak orang lain, bukan memaksakannya untuk memeluk agama Islam. Bahkan dalam sebuah ayat disebutkan, jangan memaki sembahan orang, karena kalau kamu memaki sembahan mereka, maka mereka juga akan memaki sembahanmu. Fenomena ini tentunya merupakan tantangan bagi para cendekia kita untuk segera merumuskan cetak biru toleransi beragama di Indonesia, sekaligus tanggung jawab para ulama untuk memahamkan umatnya akan hakikat toleransi sesuai ajaran agama Islam. Sehingga hubungan intern dan ekstern atau hubungan dalam dan luar antar umat beragama yang lebih baik dapat segera wujud, bukan lagi hanya dalam awang-awang, keinginan dan teori semata, melainkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Konsep toleransi dalam Islam, semua orang tahu bahwa agama Islam adalah agama yang paling toleran terhadap pemeluk agama dan kepercayaan lain. Seseorang tidak pernah dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam bila dia tidak mau. Dalam sejarah belum pernah ada dan belum pernah terjadi seseorang masuk Islam karena dipaksa, diancam, atau diintimidasi. Sebab dalam pandangan Islam, setiap orang wajib dihormati kebebasannya dalam menentukan jalan hidupnya. Kebebasan dan toleransi merupakan dua hal yang seringkali dipertentangkan dalam kehidupan manusia, secara khusus dalam komunitas yang beragam, dan akan lebih rumit ketika dibicarakan dalam wilayah agama. Kebebasan beragama dianggap sebagai sesuatu yang menghambat kerukunan, tidak adanya toleransi, karena dalam pelaksanaan kebebasan mustahil seseorang tidak menyentuh kenyamanan orang lain. Akibatnya, pelaksanaan kebebasan menghambat jalannya kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama, tidak mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan Allah Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya. Demikian juga sebaliknya. Toleransi antar umat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Kebebasan dan toleransi tidak dapat diabaikan, namun yang seringkali terjadi adalah penekanan dari salah satunya. Misalnya penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi, dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dan membelenggu kebebasan. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Sebagai suatu acara fundamental atau asasi, konsep toleransi telah banyak ditegaskan dalam Al-Quran, di antaranya sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Kafirun, yang berbunyi seperti ini.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abtum lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Karena untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku. Melalui ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk tidak ikut-ikutan dalam upacara peribadahan agama lain karena ajaran Islam mempunyai batasan-batasan tertentu dalam beribadah dan berkeyakinan. Namun tidak juga memaksakan ajaran Islam kepada mereka karena bagi mereka agama mereka dan bagiku agamaku. Nampak di sini adanya keseimbangan antara tidak turut campur dalam urusan ibadah agama masing-masing dan tidak memaksakan agama kepada mereka. Demikianlah tausiah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan disertai hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi kita semua umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.